Aku tidak percaya hantu. Setidaknya dulu, sampai akhirnya aku tinggal di rumah warisan kakek di desa kecil bernama Ngalang. Rumah itu tua, berdinding kayu, dan hampir semua barang di dalamnya adalah peninggalan lama. Kakek meninggal 5 tahun lalu, tapi rumah itu tetap terawat. Anehnya, kata tetangga, ada seseorang yang kadang masih menyalakan lampu di dalam, tapi tak pernah ada yang terlihat keluar. Aku pikir itu cuma cerita kampung. Aku butuh tempat tenang untuk menyelesaikan tugas akhirku. Jadi aku bawa barang seperlunya, menetap di sana untuk beberapa bulan. Hari-hari pertamaku tenang, tapi ada satu bagian rumah yang selalu mengganggu. Loteng tangga ke sana kecil, sempit, dan selalu terkunci. Tapi yang aneh, aku sering mendengar suara dari atas. Bukan suara tikus atau burung, tapi langkah kaki berat, pelan, seperti seseorang sedang berjalan bolak-balik di atas kepalaku. Awalnya aku pikir itu sugesti, tapi suara itu datang setiap malam, selalu pada jam yang sama tepat, jam 3 dini hari. Aku tanyakan pada Pak Sarno, tetangga sebelah. Dia hanya diam, lalu menatapku lama. Kamu tidur di rumah itu sendirian? Aku mengangguk, dan dia hanya berkata, "Kamu tidur di rumah itu sendirian?" Aku mengangguk, dan dia hanya berkata, "Kalau bisa, jangan naik ke loteng. Pernah ada yang coba, gak balik turun." Kalimat itu seperti lelucon buruk, tapi aku tahu dia serius. Malam itu, aku tak bisa tidur. Suara langkah di atas semakin keras, lebih cepat, seperti ada 2 orang berlari mengejar sesuatu, tapi tak ada suara terjatuh, hanya hentakan. Pagi harinya, aku naik kursi untuk melihat ke atas. Lubang loteng tertutup rapat, tapi dari sela kayu aku bisa mencium bau yang aneh, seperti kain basah yang sudah lama ditinggal. Aku memutuskan membuka loteng. Kunci tuanya masih tergantung di dapur. Tanganku gemetar saat memutarnya. Loteng itu gelap, hanya berisi koper tua, cermin besar yang pecah di salah satu sudut, dan sebuah kursi goyang. Di kursi itu ada boneka kayu, bukan boneka biasa. Boneka itu seperti tersenyum, tapi matanya kosong, hitam. Aku mundur, tiba-tiba lantai di belakangku berbunyi krik. Padahal tak ada angin, tak ada siapapun. Aku turunkan tangga sepat-sepat dan mengunci loteng kembali. Sejak saat itu, setiap malam suara berubah. Bukan hanya langkah, tapi juga suara goyangan kursi dan nyanyian. Suara perempuan lirih, seperti menidurkan sesuatu. Aku tak tahan. Aku tinggalkan rumah itu keesokan harinya. Tapi sebelum pergi, aku tinggalkan surat di dapur, tulisan tanganku sendiri. Maaf, sudah membuka. Tolong jangan ikut. 1 minggu setelah aku kembali ke kota, aku menerima paket. Tak ada pengirim, hanya sebuah kotak kayu kecil. Saat aku buka, isinya adalah boneka dari loteng, masih tersenyum, dan di bawahnya secari kertas. Sudah waktunya bermain lagi. Sekarang setiap malam aku mendengar suara dari atap kosanku. Bukan suara tikus, bukan suara burung, tapi
Langkah, kaki, pelan, 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 berat, dan kadang kursi yang bergoyang.